Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abdullah wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan dan kesempatan untuk kembali beriktikaf di Masjid Besar At-Taqwa Pancor. Pada malam hari ini pula kita berada pada bulan Sya'ban, yang artinya 1 bulan lagi kurang lebih bulan Ramadan akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min ahli syahri Ramadan, min ahli siyami wa min ahli qiyam. Jadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir, akhir daripada ayat ke-15. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, sehingga an-nubuwah, status seorang nabi itu tidak bisa diusahakan, tidak bisa diikhtiarkan. Menjadi ulama bisa diusahakan dan diikhtiarkan. Menjadi seorang, katakanlah profesor, menjadi seorang ahli bisa diusahakan. Tetapi menjadi seorang nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, itu ala may yasha'u min ibadih, itu benar-benar berdasarkan apa yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diirodahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kenabian itu tidak bisa diupayakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti nabi-nabi sebelum beliau itu seolah-olah memindahkan hati manusia dari alam dunia ke alam akhirat. Nabi menjelaskan kepada kita alam akhirat yang dimana kita belum berada di sana. Jasad, fisik, jiwa kita masih berada di dunia, tetapi Nabi mengajarkan, menjelaskan dan menyampaikan sehingga ruh manusia yang beriman itu memiliki keterikatan dengan akhirat, sehingga hati kita orang-orang yang beriman kendati masih berada di alam dunia itu memiliki keterkaitan dan keterikatan juga dengan alam akhirat. Nabi Muhammad SAW seolah menarik kita dari terikatnya, terbelenggunya manusia dengan alam materi menuju alam spiritual, bahwa kebahagiaan itu tidak hanya berkaitan dengan kebahagiaan lahiriah, tapi juga kebahagiaan batin. Kenyamanan itu tidak hanya terikat oleh hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga sa'id, orang yang bahagia itu adalah sa'idud darain, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia zahirnya, bahagia batinnya.
dalam ujung ayat ke-15 ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu hikmah, ya, diutusnya kenabian adalah liyudhira yaumat talaq, untuk memberikan peringatan tentang hari perjumpaan. At-talaq artinya pertemuan, perjumpaan. Yaumut talaq maksudnya adalah hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan banyak sebutan: yaumul qiyamah, yaumuddin, yaumut talaq, ya, sesuai dengan apa yang berlaku dan terjadi pada hari itu. Disebut yaumut talaq misalnya karena al-arwahu mulaqiyatun lil ajsadi, ya, karena ruh kita bertemu, berjumpa dengan jasad kita. Dalam makna ketika seseorang wafat itu artinya ruhnya berpisah dari badannya. Kemudian nanti ketika seseorang dikuburkan dan mengalami proses-proses alam barzakh, ruhnya itu dikembalikan kepada jasadnya. Dan menurut pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ruh ketika kembali ke badan di alam barzakh itu hanya dari tengah badan ke atas, sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan nanti ketika dibangkitkan, ya, ruh dan jasad kita benar-benar menjadi satu, masing-masing berdiri sendiri. Kalau di dunia ruh tanpa jasad tidak bisa berdiri sendiri, jasad tanpa ruh juga menjadi jenazah, atau kalau hewan itu bangkai, tidak bisa berdiri sendiri. Ruh itu selamanya hidup, jasad itu selamanya menjadi benda mati. Dan yang namanya kehidupan manusia adalah ketika ruh dan jasadnya berada, ya, di satu tempat. Disebut pula yaumut talaq karena annal khalaiqa yatalaqawna fihi fayaqifu ba'duhum ala halil ba'di. Hari kiamat itu adalah karena semua makhluk Allah, semua manusia, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjumpa. Sekarang yang kita jumpai adalah abna'u asrina, yaitu orang-orang yang semasa dengan kita. Orang-orang yang sudah meninggal tahun 1980 misalnya, kita tidak jumpai sekarang. Atau orang-orang yang akan hidup dan belum lahir sekarang, itu kita tidak jumpai pada masa ini. Tetapi pada hari kiamat kita akan berdiri, kita akan melakukan, menjalani proses yang sama dengan bersama seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa salah satu hal sehingga hari kiamat juga disebut yaumut talaq, hari perjumpaan. Yang ketiga, pada hari itu juga anna ahlas sama'i yanziluna ala ahlil ardi fayaltaqi fihi ahlus sama'i wa ahlul ardi. Di dunia penduduk bumi tidak berjumpa dengan ahlus sama, makhluk-makhluk Allah yang mendiami langit. Ada malaikat-malaikat ciptaan-ciptaan Allah yang mendiami lapisan-lapisan langit. Dan ketika masih berada di alam dunia kita tidak berjumpa. Tapi di hari kiamat semua makhluk itu kumpul di tempat yang sama, disebut mauqif, tempat, atau sering kita sebut dengan mahsyar, tempat kita dikumpulkan. Itu ahlus sama wa ahlul ardi, penduduk langit, penduduk bumi berjumpa, bertemu, ya. Dalam surat Al-Furqan misalnya Allah berfirman, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nazalal malaikatu tanzi wa nazzala, ya. Ya. Bahwa malaikat itu diturunkan kalau pada padang mahsyar itu, ahlus sama, ya, penduduk-penduduk langit
itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang belum, ya. Yang keempat, anna kulla ahadin yasilu ila jazai amalihi bi dzalikal yaum. Fakana min babit talaq wa huwa ma'khudun min qaulihim fulanun laqiya amalahu. Dikatakan fulanun laqiya amalahu. Seseorang itu berjumpa dengan perbuatannya. Kalau dalam bahasa kita, hasil dari perbuatan kita itu kita dapatkan, kita raih, kita capai. Hasil daripada usahanya misalnya, hasil daripada belajarnya, ya. Dan amal kita itu seperti makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat, padahal kita yang mengerjakannya. Misalnya setelah kita memegang air ini, perbuatan memegang itu tercatat, terdokumentasikan, tapi kita tidak bisa lihat lagi. Tapi di hari itu semua rekaman, semua bentuk-bentuk amal kita itu nyata, hadir, bukan gaib. Sehingga jazaul amal, ganjaran-ganjaran itu terasa benar-benar terlihat, sehingga orang yang beriman itu semakin bertambah syukurnya, orang yang tidak beriman itu semakin bertambah penderitaannya, walaupun belum dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang melihat amal baiknya itu semakin bersyukur, padahal belum dimasukkan ke dalam surga, tetapi sudah akan dimasukkan, itu sudah benar-benar bertambah kesyukuran. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia berjumpa dengan upahnya sendiri, sehingga semakin bertambah pula penyesalannya. Yaumut talaq juga satu pembahasan dalam tauhid, ya. Apakah mungkin seorang hamba itu berjumpa dengan Allah di akhirat? Kalau yang kita terima pelajaran-pelajaran tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa anna liqa Allah ta'ala li ahlil haqqi haqq. Liqa, kesempatan berjumpanya makhluk dengan Khaliknya itu mungkin terjadi sebagai puncak pembalasan terhadap ketaatan seorang hamba kelak di hari akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan untuk orang-orang yang ahsanu, yang berbuat baik dan istiqomah dalam kebaikan, al-husna wa ziyadah. Al-husna itu jannah, itu surga. Orang-orang yang berbuat baik dan istiqomah dalam kebaikan akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ziyadah, pertambahan dari surga itu, kata ulama dalam menafsirkannya, adalah berjumpa dengan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih nikmat dari surga, yang lebih tinggi dari surga, kecuali berjumpa dengan Sang Khalik. Sepanjang umur kita hanya beribadah menyembah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, kepada Allah. Bayangkan orang yang umroh atau haji, sekian tahun sholat di Lombok menghadap ke Baitullah. Pada saat-saat pertama dia melihat Ka'bah, melihat kiswah Ka'bah dari jarak dekat, bahkan bisa memegangnya. Itu rata-rata akan terharu. Rata-rata, sejauh orang yang tanya dan yang jumpai, rata-rata terharu pada saat-saat pertama sampai di tanah suci, sampai di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, arah di mana kita sembah yang bertahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi nanti di kesempatan di hari akhirat. Sehingga dalam sebuah syair, ya, dalam sebuah syair yang kita baca, ya Rabbana nas'aluka syahadah wa jannatal firdausi wa ziyadah. Yang kita pintakan, yang kita mohonkan kepada Allah adalah syahid, wa jannatal firdaus, masuk surga firdaus, wa ziyadah, yaitu liqa Allah, berjumpa, diberikan kesempatan untuk merasakan pertambahan dari nikmat surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dalam surat Al-Kahfi,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya, sehingga mungkin terjadi perjumpaan dengan Allah di hari akhirat untuk orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab juga disebutkan kemungkinan itu, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ya, ucapan tahiyat ketika berjumpa nanti adalah salam. Ya, bahkan untuk orang yang tidak beriman itu akan dipertemukan kelak di hari kiamat dengan hal-hal yang mereka sembah selain Allah. Ya, hal-hal yang mereka sembah selain Allah itu akan dipertemukan mereka. Ini loh yang engkau sembah dulu di dunia yang selain Allah. Bahkan antara pengikut dan yang diikuti itu akan dipertemukan. Ya. Oh, dan disebutkan dalam salah satu ayat di surat Ibrahim, dan orang-orang yang lemah yang mengikuti yang kuat. Ya. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Dulu di dunia kami adalah pengikutmu, engkau suruh kami salah, fahal antum mughnuna anna. Apakah engkau kalian wahai orang-orang besar yang kami ikuti dulu di dunia itu bisa tidak melindungi kami dari azab Allah ini? Ya. Apa jawaban orang-orang itu yang mengajak orang di dunia ke dalam kebatilan, kesesatan itu? Ya. Lau hadanallahu lahadainakum. Kalau kami mendapatkan petunjuk, tentu kami berikan engkau hidayah itu. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Maka sama saja bagi saya dan Anda, kita sabar atau tidak, tetap malana min mahis, tidak ada jalan keluar. Dipertemukan. Bahkan antara manusia dengan syaitan itu dipertemukan. Ya. Tentu kita para manusia ini akan menyalahkan syaitan. Mengapa kita berbuat salah? Kelak itu dipertemukan. Ya. Dan malaikat dan setan itu berkata, ya, kepada kita, disebutkan di dalam surat Qaf, di surat Qaf itu Qarin, ya, setan yang mendampingi manusia itu ada. Ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah menjanjikan engkau janji yang benar, dan aku menjanjikan engkau, kata setan, janji yang salah. Ya. Tetapi saya tidak punya kuasa kepadamu, kata setan. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali saya hanya menggoda, tapi engkau saja yang lemah dan bisa tergoda. Jadi setan tidak, da'autukum, saya ajak kalian, fastajabtum li, kalian menjawab ajakan saya. Semua juga dipertemukan. Ya. Bahkan az-zalim wal mazlum, orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi itu kan dipertemukan. Nanti ada ikhtisom di hari kiamat itu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan kelak di hari kiamat itu orang-orang akan diperjumpakan, yang zalim dipertemukan dengan yang dizalimi. Puncak pembayaran kita terhadap kesalahan kita kepada orang lain adalah kebaikan kita terambil untuk orang yang pernah kita zalimi. Jika itu tidak selesai di dunia, puncak pembayaran kita adalah, katakanlah, dengan kebaikan kita sendiri. Ya. Yaumahum barizun, pada hari semua akan ditampakkan, semua akan muncul dari kuburnya masing-masing dalam kondisi tidak berpakaian, tidak bersandal, dan tidak bersunat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan, ya, tidak bersandal, tidak berpakaian, tidak sunat. Kemudian Nabi membaca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya, sebagaimana kami dulu pertama kali menciptakan manusia, kami juga akan menghidupkannya kembali. Zahirun
Barizun artinya yaumahum barizun, barazu an bawatinil kubur, kita nampak muncul dari dalam kubur. Barizuna zahiruna la yasturuhum syai'un min jabalin au binain. Ya. Di padang mahsyar itu tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan kita, tidak ada gunung, tidak ada bangunan. Kalau di dunia kita tidak bisa melihat, pandangan kita terbatas karena ada gunung, ada bukit, ada bangunan. Di situ semua nampak manusia, tidak ada yang menghalangi pandangan berupa perbukitan, pegunungan atau bangunan-bangunan. Bahkan seperti hadis tadi, tidak ada pakaian. Ya. Dan pernah dalam sebuah hadis Nabi ditanya, apakah kita tidak saling perhatikan? Nabi menjawab, tidak ada yang saling perhatikan pada hari itu. Semua kita akan sibuk dengan urusan masing-masing, dalam arti perasaan kita tidak sama dengan perasaan di dunia. Ya. Di dunia ini kita punya perasaan macam-macam, di sana sudah tidak seperti ini lagi. Namanya tertarik dengan itu, yang ini itu di sini dia di dunia. Kalau di sana sudah tidak ada apa namanya ketertarikan itu. Ya. La yakhfa 'alallahi minhum syai', tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di situ jiwa kita, jiwa ruh kita itu tampak dengan bentuknya yang asli tanpa ada pengaruh godaan-godaan. Artinya selesai sudah godaan setan, selesai sudah godaan-godaan kenikmatan duniawi, termasuk godaan setan, sudah selesai. Itu benar-benar selesai. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Maka kesimpulannya hari itu adalah in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Ya, kalau bagus yang kita kerjakan di dunia, insya Allah bagus suasana yang kita dapati di hari itu. In syarron, kalau buruk, maka buruk pula apa namanya yang akan didapatkan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Dalam banyak ayat dijelaskan tentang itu. Yaumatu belas saroir, tidak ada rahasia-rahasia. Ya, tidak ada yang namanya rahasia-rahasia. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, dalam surat Al-Haqqah. Semuanya akan nampak, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Bahkan semua juga akan mungkin bersaksi, termasuk bumi yang kita injak ini. Ya. Termasuk bumi akan tuhadditsu akhbaraha, akan menyampaikan kabarnya, akan menyampaikan akhbar apa yang terjadi di atasnya. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis ada sekelompok masyarakat pada zaman Rasulullah SAW ingin pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi, ingin pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi, tetapi Nabi melarangnya. Ya, Nabi melarangnya. Kenapa? Rumah, tanah tempat dia sujud itu akan menjadi saksi. Tanah tempat kita berdiri, sujud, melakukan kebaikan ataupun keburukan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan, tanah akan menceritakan kabarnya. Sehingga sekelompok masyarakat itu tidak jadi pindah rumah, padahal alasannya bagus, dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi karena sudah lama ada ketaatan di situ, maka biarkan tanah rumah kita itu menjadi saksi untuk sembahyang kita, menjadi saksi untuk wa ashiruhunna bil ma'ruf, untuk bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik di rumahnya. Itu akan menjadi saksi untuk kebaikan-kebaikan itu. Bagaimana dia mendidik anaknya di rumahnya, tanah tempatnya mendidik itu, tuhadditsu akhbaraha. Jadi tidak ada yang bisa kita bisa disembunyikan.
berikan. Limanil mulkul yauma, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Ya. Kemudian ada yauma yunadi fihi, ada suara yang akan kita dengarkan kelak. Limanil mulku ya al yaum, siapa yang punya kekuasaan pada hari ini? Ya. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Kita akan mendengar suara itu. Liman al mulkul yaum, siapa ya yang akan berkuasa pada hari ini? Bahkan ketika kiamat itu, ketika habis langit dan bumi, fayaqulu rabbu limanil mulkul yaum, kita juga akan mendengar suara itu. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Fayaqulu lillahil wahidul qahhar. Ya. Jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid, yang maha esa, al-qahhar, yang maha menaklukkan, maha perkasa. Ya. Kita akan mendengar firman itu. Ya. Ada pula ulama yang mengatakan semua kita akan menjawab lillahil wahidil qahhar. Termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak punya pilihan kecuali menjawab hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang maha kuasa pada hari ini. Tidak bisa tidak. Ya. Termasuk yang tidak beriman. Ya. Yang fal mu'minun yaquluna talazzuzan bihadzal kalam. Ketika orang beriman menjawab lillahil wahidil qahhar, siapakah yang punya kuasa hari ini? Allah yang maha esa dan maha perkasa, maha menaklukkan. Orang beriman mengucapkan itu dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesyukuran dan talazzuz, kenikmatan. Ya. Tetapi bagaimana dengan al-kuffar? Yaqulunahu 'alas sighari wa dhullati wa ala wajhin nadamati. Orang-orang yang kafir mengatakannya dengan penuh penyesalan, ya, dengan penuh penyesalan, kekalahan, hina dan rendah. Kalau kita justru di situ kita merasa bangga benar-benar Allah lah Tuhan kita. Di situ kita merasa benar-benar talazzuz mengucapkan lillahi al-wahidil qahhar. Ya. Sehingga pada ayat ke-16 ya, itu sebagian ya dari apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Kita akan mendengar suara firman Allah subhanahu wa ta'ala, liman, ya, punya siapa kekuasaan hari ini? Orang beriman dengan penuh kebahagiaan menjawab lillahil wahidil qahhar. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman menjawab lillahil wahidil qahhar, persis seperti ketika orang kalah perang dan ditanya sama orang yang mengalahkannya, siapa yang kuat sekarang? Maka yang kalah itu akan mengatakan, engkau yang kuat, tetapi bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan penuh rasa kekalahan, rasa kerdil dan rasa penyesalan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang akan menjawab firman itu dengan ucapan lillahil wahidil qahhar talazzuzan bihadzal kalam. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.